Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Baktiasi Tangerang, Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. kelompok 10. Perkenalkan, saya Jojo Pemulung sebagai ketua. Saya Julia Zara Sasuki sebagai pengacara. Saya Prinsya Berlian Putri sebagai sekretaris. Saya Nafal Ramadhani sebagai koordinator lapangan. Halo, perkenalkan nama saya Laila dan apa ya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dalam kegiatan ini, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ar-Ridho. Bukan sekedar untuk mengenang, tetapi untuk meneladani sikap akhlak mulia serta perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menebar kebaikan, toleransi, dan semangat membangun bangsa. المصطفى الهادي تصلون تدرون بالله يجيب اللي يصلون صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ar-Ridho berfungsi sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui perayaan Maulid ini, masyarakat diajak belajar saling menghormati dan meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama dan sesama. Pengajian dan ceramah selama Maulid menginspirasi peserta untuk meneladani kejujuran, kebaikan, dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan merayakan Maulid bersama, warga Masjid Ar-Ridho memupuk rasa cinta tanah air dan memperkokoh persatuan bangsa melalui nilai-nilai Islam yang universal. Hasilnya qaribun minallah, qaribun minan nas.
membuat solidaritas dan semangat kebersamaan sebagai bahan upaya membangun kebersamaan yang harmonis. Acara ini mempererat ukhuwah dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat sekitar masjid. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Demikianlah paparan singkat tentang peran penting Maulid Nabi dalam membentuk akhlak mulia, mempererat toleransi, dan menguatkan semangat kebangsaan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita sedang bersama Ustaz Umar. Beliau adalah salah satu pengurus Pondok Darul Ikhlas. Baik Ustaz, kami punya beberapa pertanyaan terkait Maulid Nabi. Yaitu pertanyaan pertama, apa makna dan hikmah yang dapat diambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Nah, yang kedua, bagaimana Maulid Nabi dapat menjadi sarana meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga terakhir, apa peran kegiatan Maulid Nabi dalam meningkatkan keimanan Islam serta semangat kebersamaan di tengah masyarakat? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Dan lupa juga kita sholawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan pengorbanan beliau, dengan syafaat beliau, mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita lakukan hanyalah setahun sekali, ya, setiap 12 Rabiul Awal. Sebenarnya bagusnya jangan setahun sekali, bahkan setiap hari kita mau ingat bagaimana pengorbanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, susah payahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Nabi yang terakhir, tapi Sayyidul Anbiya, ketuanya para nabi. Bahkan kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan datangnya terakhir, umat terakhir. Kemudian dikatakan tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga. Inilah spesial umat akhir zaman. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan lagi bagaimana susah payah Nabi SAW buat dakwah, ya. Buat dakwah dari kota yang mana dijuluki zaman jahiliyah, kota yang mana dijuluki Yasrib, tidak kulitna, sekarang dijuluki Madinah Munawwarah, yang memancarkan cahaya. Karena apa? Karena pengorbanan. Rasulullah SAW dakwah pagi, siang, sore, malam. Bahkan ada yang menerima, ada juga yang menolak, ada juga yang mencacinya. Maka dimuliakan Allah SWT. Jamaah sekian yang dimuliakan Allah SWT, kita harus selalu ingat jasa Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di momen-momen Maulid Nabi, di pengajian-pengajian besar, di tabligh-tabligh akbar besar, bahkan kita setiap waktu, setiap saat kita ingat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan pengorbanan beliau kita mengenal siapa Allah, ya. Siapa Allah SWT yang menciptakan kita, siapa Allah SWT yang memelihara kita, siapa Allah SWT yang memberi rezeki kita. Seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif tidak buat dakwah, tidak diteruskan dakwah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wallahu a'lam kita mengenal Allah SWT ataupun tidak, kita bisa tahu sholat berjamaah ataupun tidak. Sholat itu pun sendiri pun kita tidak akan tahu, karena ada yang mengorbankan
Nabi SAW berdakwah, Nabi dari generasi Nabi Muhammad sampai ke sahabat-sahabat, tabi'in berikutnya, orang-orang soleh berikutnya, sehingga sampai sekarang kita bisa mengenal siapa Allah. Maka kita bersyukur sekali. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kita jadikan Nabi SAW ini sebagai sebagai contoh suri tauladan, sebagai suri tauladan kita. Sekarang nih anak-anak zaman sekarang favoritnya siapa? Ada yang K-pop, ada yang suka bola, Ronaldo, Messi dan lain-lain, ada yang suka MU dan lain-lain. Tapi bagaimana kita rubah idola kita ya? Orang yang kita cintai hanya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berpakaian ya? Bagaimana Rasulullah SAW, kan ada sunnah namanya sunnah sirah, sariroh. Tubuh Rasulullah SAW, berpakaian Rasulullah ya, potongan rambut Rasulullah, kemudian dari jalannya Rasulullah pun ada. Jangan sampai kita jalan tidak mengikuti sunnah Rasulullah, kita jalan kayak orang sombong seperti itu, tidak boleh. Itu sunnah yang lain. Kemudian ada namanya muamalahnya dengan orang yang lain, tutur katanya ya, salah satunya dengan masyarakat yang lain, yang kecil kepada yang lebih besar lebih sopan lagi. Ketika lewat di kerumunan orang itu ucapkan salam, yang berjalan kaki ucapkan salam dengan yang duduk, yang berkendara ucapkan salam dengan yang berjalan kaki. Ini akan menimbulkan kasih sayang ya. Secara tidak langsung kita tidak bisa dakwah dengan dengan hujah, dengan kalamullah, dengan sabda Rasulullah, karena kita nggak semua orang bisa menyampaikan. Yang mondok juga belum tentu bisa menyampaikan, apalagi yang tidak mondok tidak bisa menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah. Maka dakwahnya dengan cara yang lain, dengan tutur katanya, dengan sifatnya ya, dengan omongannya, dengan gerak-geriknya. Ini orang dengan gerak-gerik tersebut, maka orang pun terkesan dengan kita. Masya Allah, Fulan bin Fulan orangnya enak sekali ya, Masya Allah. Dengan secara tidak langsung kita mendakwahi. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman sahabat radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang mana hendak pergi perang, mengikuti Nabi SAW perang. Nama sahabatnya saya lupa namanya. Maka beliau berpesan, seandainya aku meninggal, nanti kuburkan aku di tempat yang aku akan tuju nanti, jangan dibawa pulang. Karena mereka tahu orang yang sedang jihad di jalan Allah itu kuburannya akan dibuatkan sejauh mana rumahnya dengan kuburannya, maka akan dibuatkan mahligai surga yang luasnya seperti itu, bahkan lebih lagi. Maka sepanjang jalan jenazahnya digotong sampai ke tempat perang tadi. Setiap orang yang lihat jenazah tersebut berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Nah kita sekarang Allah telah berikan kita nikmat sehat walafiat. Lebih-lebih lagi, harus lebih lagi mencontohkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan sunnahnya, dari sunnah yang kecil, bangun tidur sampai kita tidur kembali ya, 24 jam, kalau bahasa Inggrisnya 24 hours ya, 24 jam sehari kita hidupkan sunnah. Contohnya untuk orang tidur normalnya sehari 6 jam. Kalau seandainya tidur tidak dihidupkan dengan sunnah, maka satu hari 6 jam kali umur kita mungkin 60-70 tahun, itu dipotong-potong mungkin 2 tahun, berapa tahun untuk tidur saja. Nah seandainya kalau kita tidur tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka 2 tahun sia-sia, gak ada manfaat, gak dapat pahala. Baru tidur, belum lagi masuk WC, belum lagi masuk rumah, keluar rumah, ada doa-doa tertentu yang kita harus tunaikan. Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan tetangga kita juga harus berbuat baik ya, bermuamalah baik. Tetangga kita 40 langkah ke depan, ke samping, kanan kiri, di belakang, itu tetangga kita yang lebih dekat. Maka kita jadikan tetangga kita ini senang dengan kita. Walaupun kita tidak bisa bantu materi dan lain-lain, paling kurang jangan susahkan mereka, buat mereka tersenyum ya.
Jangan sampai kita pulang ke kos-kosan kita ataupun ke tempat kita tinggal, tetangga kita cemburu. Karena apa? Karena sifat kita tadi. Maka Nabi SAW ajarkan kita sunnah-sunnah Nabi SAW kita hidupkan. Bahkan dikatakan dalam mafhum hadis Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya mafhumnya, barang siapa menghidupkan sunnahku maka dia cinta padaku. Ini Rasulullah SAW yang bersabda. Maka barang siapa yang cinta padaku maka akan masuk surga bersama-sama. Siapa yang enggan masuk surga bersama Rasulullah SAW? Pasti semua mau. Ya. Saya juga mau, Mas Jaja juga mau, hadirin semua juga mau. Semua mau. Orang sekarang seandainya diajak oleh presiden ataupun perdana menteri ke satu tempat, satu hotel bareng, tinggal bareng, pasti mau. Ini Rasulullah SAW yang mengajak kita menghidupkan sunnah, maka akan mendapatkan surga, bahkan tinggal bersama Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Dikatakan barang siapa menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, rusaknya umat di zaman akhir zaman ini, banyak orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, maka akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Sedangkan satu mati syahid kita dapatkan pahalanya sudah cukup untuk masuk surganya Allah SWT. Sahabat zaman dahulu untuk mendapatkan mati syahid dia harus mati dulu. Ikut perang belum tentu mati, tangannya terpotong belum mati, kakinya terpotong belum mati. Nunggu mati syahid baru dapat pahala satu mati syahid. Kita umat akhir zaman Allah SWT berikan pahala yang begitu besar. Maka dimuliakan Allah SWT di perkara yang lain, di lain kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti perintah Nabi SAW. Ini namanya lazim malzum, wajib saling mencukupi. Kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau umat akhir zaman Allah SWT utus Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi tertentu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah untuk kedepannya kita hidupkan Maulid Nabi bukan hanya di momen-momen ada Maulid Nabi 17 Rabiul Awal, sebulan full contohnya ada pengajian ke sana sini. Bukan hanya waktu itu saja, bahkan setiap waktu, setiap saat kita harus ingat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang ini hanya mengaku umat Nabi SAW, ya. Apakah nanti Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya? Kita tidak tahu, ya. Mas Jaja juga tidak tahu, dan saya sendiri pun tidak tahu, pemirsa semua tidak tahu. Kita hanya mengaku. Maka untuk itu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 100% dan mengikuti sunnah Nabi SAW dengan 100%. Semoga dengan perbuatan kita, susah payah kita, pengorbanan kita yang sedikit ini, Allah Subhanahu wa taala terima kita, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dengan para anbiya, Nabi Muhammad SAW, mengakui keimanan kita dan mengakui kita ini sebagai umatnya Nabi SAW. Dan paling penting sekali di akhir hayat kita nanti mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, cukup sekian dari saya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya dari kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf kepada Mas Jaja dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.